Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang pengertian ruang lingkup dan pengenalan istilah-istilah konservasi. Berikut anggota kami kelompok kami yang beranggotakan Sausan Lu'lu'ah, Muhammad Iqbal Albayan, saya sendiri Muhammad Akmal dan Octavia Widya Maharani serta Wahyu Hidayah. Di sini akan dibahas yang pertama adalah pendahuluan, yaitu latar belakang laporan. Yang kedua ada metode penelitian, yang isinya prosedur kerja dan lain sebagainya. Ketiga adalah hasil dan pembahasan, dan terakhir penutup, itu simpulan. Oh ini apa ya? Ini quote ya, atau wise word. Simplicity is the ultimate sophistication, atau bisa kita sebut kesederhanaan adalah kesempurnaan, yang disebutkan oleh Leonardo da Vinci. Pertama, pendahuluan, itu latar belakang dan tujuan. Latar belakang. Indonesia adalah sebuah negara yang besar yang mengalokasikan sekitar 63% dari luas daratannya sebagai kawasan hutan. Indonesia sendiri memiliki iklim tropis yang terletak di antara dua benua dan dua samudra. Oleh karena itu, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat banyak. Ya, bisa kita sebut keanekaragaman hayatinya itu dibagi antar garis Weber dengan Wallace, yaitu ada peralihan yang di tengah, ada di bagian barat dan bagian timur, dan lain sebagainya. Contohnya itu seperti misal di bagian barat ada harimau Sumatera, gajah Sumatera, dan bagian timur ada komodo, dan burung cendrawasih, dan lain sebagainya. Seluruh keanekaragaman hayati tersebut harus dilindungi sebagai sumber daya hayati. Sumber daya hayati tersebut adalah seluruh bagian alam yang dapat dimanfaatkan untuk manusia hidup. Salah satu caranya adalah dengan melakukan konservasi. Maka dari itu, tujuan dibuatnya laporan ini adalah mengetahui pengertian konservasi secara umum dan luas, mengetahui ruang lingkup konservasi di Indonesia, dan mengetahui dan menyusun istilah-istilah konservasi dalam bentuk glosarium. Materi selanjutnya akan dibahas oleh salah satu teman saya. Dipersilahkan. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama itu ada waktu dan tempat. Praktikum ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 pukul 1 sampai dengan pukul 2.50 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Zoom meeting. Terus yang selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama alatnya itu ada alat tulis, kedua ada laptop, yang ketiga referensi dari berbagai sumber. Terus untuk prosedur kerja, itu yang pertama ada mengeksplorasi dan mengumpulkan referensi dari berbagai sumber. Yang kedua ada melakukan kajian dan analisis pada literatur tentang ruang lingkup dan pengertian konservasi menurut para ahli terhadap unsur-unsur konservasi. Yang ketiga ada mengumpulkan dan menyusun istilah-istilah seputar konservasi dalam bentuk glosarium. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, yang ketiga, hasil dan pembahasan. Hasil pencarian dan diskusi. Yang pertama yaitu definisi dan pengertian dari konservasi. Yang pertama, konservasi adalah upaya pelestarian lingkungan, akan tetapi tetap memperhatikan manfaat yang bisa didapatkan pada saat itu dengan cara tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen-komponen lingkungan untuk pemanfaatan di masa yang akan datang. Atau konservasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh manusia untuk dapat melestarikan flora dan fauna. Konservasi bisa disebut sebagai pelestarian ataupun perlindungan. Sumbernya Indrawan M. Primet, RB, dan Supratma, 2012. Lalu yang kedua ada konservasi, berasal dari kata conservation, dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin, dan merupakan gabungan dari con atau bersama dan serve atau menjaga atau menyelamatkan, conservation.
Menurut Jatna Supriyatna 2018, Konservasi Biodiversitas, Teori dan Praktik di Indonesia, Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Lalu konservasi diartikan sebagai upaya pemeliharaan apa yang kita miliki secara bijaksana. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Dorothy Prisberg, Presiden Amerika periode 1901 sampai 1909. Konservasi dalam pengertian sekarang sering diterjemahkan sebagai pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Lalu yang ketiga ada konservasi, artinya pengawetan yang mencakup kebijakan pemeliharaan sebagai upaya pencegahan untuk melindungi bahan perpustakaan dari kerusakan. Menurut Fatmawati Endang 2013. Lalu yang keempat ada konservasi adalah pemakaian dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan meliputi tanaman hutan, binatang, deposit mineral, tanah, air bersih, dan bahan bakar fosil seperti batu bara, petroleum, dan gas-gas alam, natural gas. Menurut Khalil Muhammad Sirajuddin 2016, konservasi sumber daya alam dalam istilah sebagai wujud pendidikan dan akhlak manusia terhadap lingkungan, modeling, Jurnal Program Studi PGMI Mojokerto. Yang kelima, konservasi merupakan bagaimana kita menggunakan sumber daya alam untuk kebaikan secara optimal dalam jumlah yang terbanyak dan untuk jangka waktu yang paling lama. Menurut Shahza Al-Madi 2017, buku ajar ekonomi sumber daya manusia dan alam. Lalu yang keenam, konservasi adalah mencegah kepunahan yang dapat terjadi di semua tingkatan keanekaragaman hayati, baik ekosistem, spesies maupun keanekaragaman hayati di Indonesia, rekomendasi perbaikan undang-undang konservasi. Lalu yang ketujuh adalah konservasi adalah mengembangkan pendekatan guna mencegah kepunahan spesies, memelihara keanekaragaman genetika dalam spesies, dan melindungi serta memperbaiki seluruh aspek keanekaragaman di bumi. Menurut Supriyatna J 2012, Biologi Konservasi Universitas Indonesia Depok. Lalu yang ke-8, konservasi merupakan upaya pengelolaan perubahan menuju pelestarian nilai dan warisan budaya yang lebih baik dan berkesinambungan. Menurut Rahman M 2012, konservasi nilai dan warisan budaya Universitas Negeri Semarang. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Iqbal. Yang selanjutnya ke-9, konservasi merupakan suatu upaya yang dapat menghidupkan kembali vitalis lama yang telah pudar. Menurut Rubiantoro E.A 2018, Kajian Konservasi Cagar Budaya, Jurnal Riptek Semarang. Yang ke-10 ada konservasi merupakan salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam yang telah mengalami kerusakan. Menurut Inyoman dan Oktias 2017, Community Based Coastal Conservation in Buleleng, Bali, Universitas Brawijaya Malang. Yang ke-11, konservasi merupakan sebuah usaha dalam menjaga, melestarikan, serta menerima suatu pembangunan atau perubahan. Menurut Rahman Maman 2012, konservasi nilai dan warisan budaya, Universitas Negeri Semarang. Yang ke-12 ada konservasi merupakan upaya yang dilakukan untuk menjamin keanekaragaman jenis agar masing-masing unsur tersebut tidak punah, dapat berfungsi dalam ekosistem alam, senantiasa siap untuk sewaktu-waktu dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Menurut Saroyo dan kawan-kawan 2012, Biologi Konservasi CV Putra Media Grafindo Bandung. Selanjutnya ke-13, konservasi keanekaragaman hayati adalah bertujuan untuk melindungi dan memanfaatkan sumber daya hayati baik di tingkat ekosistem, spesies maupun genetik, sehingga kerangka hukum konservasi keanekaragaman hayati juga perlu mengikuti tingkat keanekaragaman tersebut. IUCN 2017, IUCN Red List of Threatened Species version 2012. Yang ke-14 ada konservasi adalah meliputi seluruh kegiatan pemeliharaan sesuai dengan kondisi dan situasi lokal maupun upaya pengembangan untuk pemanfaatan lebih lanjut.
Bila dikaitkan dengan kawasan, maka konservasi kawasan atau subbagian kota mencakup suatu upaya pencegahan adanya aktivitas perubahan sosial atau pemanfaatan yang tidak sesuai dan bukan secara fisik saja. Menurut Rukaya RS Raspati PD dan Susilo SES 2016, Morphology of Traditional City Center in Semarang Toward Adaptive Reuse in Urban Heritage Environment Behavior Proceedings Journal. Selanjutnya akan dibacakan masih ada yang ke-15. Konservasi yang bertujuan dalam pemeliharaan lingkungan identitas maupun sumber daya lingkungan meliputi pengembangan beberapa aspek dalam memberi peluang untuk kehidupan modern. Hal ini ditujukan untuk menjaga kesinambungan perubahannya akibat adanya modernisasi. Menurut Poinsett DN 2019, Letter from David and Poinsett to Transmore Special Collection and Archives, David and Lauren Sang Library, William Patterson University of New Jersey. Selanjutnya akan dibacakan oleh Octavia. Baik, di sini saya akan membacakan glosarium. Di sini kelompok kami memasukkan beberapa glosarium di dalam PPT. Yang pertama itu adalah akar. Akar pengertiannya adalah organ tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan zat hara terlarut dari dalam tanah ke tubuh tumbuhan, Kemendikbud 2015. Yang selanjutnya ada alami. Alami adalah hal yang bersangkutan dengan alam atau bersifat alam, Kementerian PUPR 2016. Selanjutnya ada alokasi. Alokasi yaitu penentuan penggunaan sumber daya secara matematis atau seperti tentang tenaga kerja, mesin, dan perlengkapan demi pencapaian hasil yang optimal, Kementerian PUPR 2016. Yang selanjutnya pada abjad B, yaitu biodiversitas. Pengertiannya adalah kekayaan dan keragaman ekosistem yang ada di biosfer, Kementerian PUPR 2016. Selanjutnya pada abjad C, yaitu ada cagar alam, yang merupakan kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi, serta perkembangannya berlangsung secara alami, dari status hutan dan kehutanan Indonesia 2018. Selanjutnya pada abjad D, yaitu ada deforestasi, yang merupakan lingkungan penebangan hutan oleh Kementerian PUPR 2016. Baik, selanjutnya penutup akan saya kembalikan kepada MC Muhammad Akmal. Untuk penutup, simpulan dari laporan pada kali ini adalah mahasiswa dapat mengetahui pengertian konservasi secara luas dan umum. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui ruang lingkup konservasi di Indonesia. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui dan menyusun istilah-istilah konservasi dalam bentuk glosarium. Saran dari kami adalah praktikan diharapkan untuk lebih serius dalam mengikuti praktikum. Kemudian yang kedua, praktikum seharusnya dilaksanakan tatap muka. Karena jika dilaksanakan dengan online seperti ini, sepertinya kurang kondusif serta tidak agak susah untuk fokus. Kemudian yang ketiga, sehingga laporan ini dibuat dengan kurangnya komunikasi antara anggota kelompok via grup WA. Ini salah satu kekurangan dari dilakukannya praktikum online. Terima kasih, sekian dari kami. Bila ada salah, saya mohon maaf. Sebelumnya, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa dilakukan di kolom chat, di kolom komentar. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.